Mohon didengar coach. Tak jadi pilihan utama di timnas lawan Arab Saudi dan Australia, Ramadhan Sananta janji beri pembuktian. Penyerang Persis Solo Ramadhan Sananta berjanji membuktikan kemampuan terbaiknya jika kembali dipercaya memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadhan Sananta belum mencatat menit bermain bersama tim nasional pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 21 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan ketika Indonesia melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong lebih memilih Ragnar Oratmangoen yang tak tergantikan dalam dua laga awal grup C. Bahkan nama Sananta tidak ada dalam line up timnas ketika menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Selasa (10 September 2024). Padahal Sananta telah menunjukkan ketajamannya di Piala Presiden 2024. Ia menjadi top scorer ajang pramusim tersebut dengan torehan 3 gol untuk Persis Solo. Baru-baru ini Sananta kembali menunjukkan ketajamannya bersama Laskar Sambernyawa. Ia menyumbang 1 gol ketika Persis melibas Madura United dengan skor 4-0 di Stadion Manahan, Solo Jumat (13 September 2024). Statistik tersebut berbanding terbalik dengan penyerang yang lebih dipilih Shin Tae-yong seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Struijk belum mencetak gol saat memperkuat ADO Den Haag sampai kini hijrah ke Brisbane Roar. Sedangkan Ragnar belum merasakan menit bermain bersama FC Dender di Liga Belgia. Saat ditanya soal belum jadi pilihan di timnas, Sananta mengaku legowo dengan keputusan STY. Ia berjanji akan membuktikan kemampuan terbaiknya jika dipercaya main untuk tim Merah Putih. "Ya, yang penting saya harus sabar aja, mungkin saya kalau dikasih kesempatan saya membuktikan itu semua untuk semuanya," ucap Sananta. Pelatih Jepang hingga Australia pun geleng-geleng lihat Bahrain. Kompak kasih bocoran ke timnas Indonesia, hati-hati kecurangan mereka sampai seburuk ini penjelasannya. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mendapat bocoran dari pelatih Jepang hingga Australia untuk menghadapi Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain masih akan berlangsung pada Oktober mendatang, tetapi timnas Indonesia sudah melakukan persiapan matang. Pasalnya, laga melawan Bahrain ini bisa menjadi ajang balas dendam bagi timnas Indonesia yang dulu pernah menderita kekalahan telak 10-0. Banyak pihak menilai timnas Indonesia tidak akan mengalami kekalahan seperti itu lagi karena kini skuad Garuda sudah sangat berbeda dari segi kekuatan. Walaupun timnas Indonesia dijagokan untuk bisa menang lawan Bahrain, tetap negara Asia Barat tersebut masih dinilai cukup berbahaya. Bahkan pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengungkapkan pengalamannya saat berhadapan dengan Bahrain. Ada hal-hal yang menurutnya cukup merugikan. Apa yang disampaikan oleh Hajime Moriyasu tersebut dapat menjadi bekal bagi timnas Indonesia untuk mengantisipasi cara bermain Bahrain nantinya. Pelatih Jepang itu memberikan pernyataan tegas sebagai respon dari adanya tindakan kurang menyenangkan dari pendukung Bahrain. Hal ini perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia karena bisa berpengaruh pada mental pemain. Selain pelatih Jepang, ternyata pelatih Australia juga mengungkapkan tentang sisi gelap Bahrain. Graham Arnold menyebutkan bahwa pemain Bahrain banyak mengulur waktu sehingga pemain Australia kerap terpancing emosinya. Total bola berada di lapangan dan dimainkan hanya 46 menit. Lanjutnya, pernyataan dari pelatih Australia hingga Jepang tersebut sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain pada Oktober mendatang. Respons Erick Thohir soal timnas Indonesia naik ke 129 ranking FIFA belum cukup karena masih ada mimpi yang harus dikejar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan responsnya terkait kenaikan peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA.
FIFA mengumumkan ranking terbaru pada 19 September 2024. Dalam ranking tersebut, timnas Indonesia naik ke posisi 129 dunia dengan 1124,17 poin. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,44 poin setelah hasil laga melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dalam kurung 1-1 dan Australia dalam kurung 0-0. Indonesia naik ke peringkat 129 ranking FIFA, tulis Erick Thohir dalam Instagramnya. Dua hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi, tulisnya. Meski mengalami kenaikan, nampaknya PSSI masih belum puas dan memiliki target yang ingin dikejar. Belum cukup karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, tulis Erick Thohir. Sebelumnya, ranking FIFA Timnas Indonesia pada 18 Juli 2024 berada di posisi 133 dunia. Itu artinya timnas Indonesia mengalami kenaikan 4 peringkat. Posisi 129 dunia saat ini menempatkan timnas Indonesia berada di posisi ketiga kawasan Asia Tenggara. Di atas timnas Indonesia masih ada Vietnam di posisi kedua dengan ranking 116. Thailand masih memimpin Asia Tenggara dengan ranking 100 dunia. Peringkat FIFA Timnas Indonesia masih bisa turun atau naik pada Oktober 2024. Hal itu tergantung hasil laga Timnas Indonesia melawan Cina dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar Oktober mendatang.